Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahma. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un, yaitu subtemanya tentang makna surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surah ke-107 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat, dan surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Mengerti maksudnya adalah menghardik anak yatim, maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan, "Hai anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dengan makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya mereka memakan sendiri dengan lahap makanan tanpa memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Itu bermakna bahwa orang-orang yang salat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang salat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini maknanya luas, bisa lalai dari segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang keenam,
Orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat oleh orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatannya, baiknya, tetapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu ini akan celaka karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya dia tidak memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surah. Dan tentu saja orang-orang yang mendustakan agama, lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya yang pertama adalah mencintai dan kita memberikan santunan, berteman dengan bertutur kata yang baik. Yang satu, bila kita juga anak yatim, kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara. Kemudian menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang yang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat yaitu hindari berbuat riya. Tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya kita beramal, kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk pada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.